Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epreja dari Pendidikan Olahraga NPM 2311-4035. Hakikat dan pengembangan manusia. Yang pertama, hakikat manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek ini secara holistik sehingga individu dapat mencapai kematangan dan kemandirian. Yang pertama itu pengembangan manusia. Proses pendidikan harus mendukung perkembangan potensi ini melalui pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individual, pengalaman praktis, dan interaksi sosial. Pengembangan manusia melibatkan pencapaian kompetensi dasar, keterampilan hidup, dan nilai-nilai moral. Adapun landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis berhubungan dengan nilai-nilai dan tujuan mendasar dari pendidikan seperti keadilan, kebebasan, dan pengembangan individu. Filsafat pendidikan memberikan arah dan pedoman untuk kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis berfokus pada bagaimana siswa belajar dan berkembang. Pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial penting untuk merancang strategi pengajaran yang efektif. Teori-teori psikologi pendidikan seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme membantu memahami proses belajar siswa. Yang ketiga, landasan sosiologis melihat pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial. Ini mencakup analisis tentang bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu agar berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis memahami perkembangan sistem pendidikan dari masa ke masa dan bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi telah mempengaruhi pendidikan. Ini membantu mengidentifikasi tren dan tantangan masa depan. Yang kelima itu landasan yuridis, berhubungan dengan peraturan dan kebijakan hukum yang mengatur sistem pendidikan. Ini mencakup undang-undang pendidikan, hak dan kewajiban siswa dan guru,
serta standar pendidikan nasional. Ada pun asas-asas pendidikan. Nah, asas pendidikan ini ada asas demokrasi. Asas demokrasi itu pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama kepada individu tanpa diskriminasi. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu asas keadilan. Apa sih asas keadilan itu? Oke, asas keadilan, pendidikan harus dilakukan secara adil dan merata, memberikan perlakuan yang setara kepada semua siswa. Yang ketiga itu ada asas humanisme, yaitu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan seperti penghormatan terhadap martabat individu, kebebasan, dan hak asasi manusia. Yang kelima, asas relevansi, yaitu pendidikan harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Yang keenam itu ada asas efisiensi dan efektivitas. Apa sih itu? Pendidikan harus dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan mencapai hasil yang maksimal dalam mengembangkan potensi siswa. Itu. Sekarang kita membahas tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Nah, ini dia. Di mana pendidikan harus bersifat dinamis dan adaptif untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan di masa depan. Saya sudah catat. Yang pertama itu adalah teknologi. Oke. Teknologi mengintegrasikan ilustrasi digital dan keterampilan teknologi dalam kurikulum. Nah, yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi itu meningkatkan kemampuan berbahasa asing, pemahaman budaya global, dan komposisi untuk berkolaborasi secara internasional. Oke. Yang ketiga adalah perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi ini mempersiapkan siswa untuk pasar kerja yang berubah dengan cepat, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kewirausahaan. Yang keempat dia ada isu lingkungan. Isu lingkungan ini ialah menanamkan kesadaran diri dari lingkungan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Nah, adapun di sini pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Saya menyimpulkan ya, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan itu, lingkungan pendidikan adalah semua kondisi eksternal ya yang mempengaruhi proses dan perkembangan siswa.
Fungsi lingkungan pendidikan berfungsi untuk mendukung, ya, mendukung apa ini? Mendukung dan mem- memperkuat proses pembelajaran siswa yang menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Jadi dia akan membuat suasana di kelas ataupun di sekolahan, ataupun di perkuliahan akan terlihat kondusif. Di sini ada jenis-jenis lingkungan pendidikan, ya. Jenis lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu lingkungan formal, yang kedua lingkungan non formal, dan yang ketiga lingkungan informal. Nah, itu. Sekian dari saya dari presentasi. Hanya itu saja yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.